Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Ariesti Anggraini, SEMAK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut dengan NIDN 0410049502 dan NUPTK 374 277 367 423 0272. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah akuntansi perpajakan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Proses pembelajaran untuk mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung di kelas dengan pendekatan DIA. Yang pertama, delivery, bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, interaction, bagaimana cara saya menjalin komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa. Dan yang ketiga, assessment, bagaimana saya menilai capaian pembelajaran mahasiswa secara individu maupun kelompok. Adapun deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah akuntansi perpajakan, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pencatatan dan pelaporan transaksi perpajakan berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari perlakuan akuntansi atas berbagai jenis pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh final, PPh badan, sampai kepada PPN, serta proses rekonsiliasi fiskal yang menghubungkan laporan komersial dan fiskal. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5 dan tergolong ke dalam mata kuliah inti program studi yang membekali mahasiswa dengan keterampilan profesional di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Sebagai prasyarat, mahasiswa harus sudah menempuh dan lulus mata kuliah perpajakan. Mata kuliah ini juga dirancang untuk mendukung pencapaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi akuntansi yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga, keterampilan. CPL yang relevan dengan mata kuliah ini antara lain dari aspek sikap. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dan yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis, serta untuk keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Dan untuk keterampilan khusus, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Yang pertama, CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK kedua, memahami konsep dan peraturan perpajakan. CPMK ketiga, mampu melakukan pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi perpajakan. Dan CPMK yang keempat, mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, ruang lingkup akuntansi perpajakan, laporan keuangan komersial dan fiskal, penghasilan dan biaya berdasarkan perpajakan, jurnal entry withholding tax, jurnal entry prepaid tax, jurnal entry PPh badan dan PPN, rekonsiliasi fiskal, dan laporan PPh badan. Pada proses pengajaran, pendekatan yang pertama adalah delivery. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS sebanyak 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau SCL yang mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, berpikir kritis, dan mampu menerapkan konsep perpajakan dalam konteks akuntansi secara komprehensif.
Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain Akuntansi Perpajakan dari Sukrisno Agus, Waluyo dan Karyanton Tabukulon, adapun Perpajakan dari Mariasmo dan Siti Resmi, serta jurnal nasional dan internasional yang relevan. Yang kedua, pendekatan interaction. Dalam proses interaksi di kelas, saya tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga aktif membangun komunikasi dua arah dan memastikan fokus mahasiswa. Selain itu, saya juga memanfaatkan media pembelajaran digital seperti Google Classroom sebagai sarana komunikasi dan diskusi di luar jam perkuliahan sekaligus media untuk berbagi materi dan tugas. Yang ketiga, dalam asesmen penilaian hasil belajar mahasiswa, saya menetapkan komposisi nilai sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan UAS 40%. Penilaian ini tidak hanya fokus pada hasil ujian, tetapi juga mencerminkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun dalam kerja sama tim. Demikian pemaparan saya terkait pelaksanaan pengajaran mata kuliah akuntansi perpajakan. Selanjutnya, saya akan menayangkan dokumentasi video proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di mata kuliah akuntansi perpajakan. Namun sebelum kita masuk ke perkuliahan, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini tepat waktu, masih semangat dan siap untuk mulai perkuliahan. Siap ya? Siap. Untuk hari ini kita akan membahas salah satu materi dalam akuntansi perpajakan, yaitu rekonsiliasi fiskal. Namun sebelum saya masuk ke materi ini, saya juga ingin mereview kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ya. Masih ingat? Masih. Oke. Siapa yang masih ingat apa perbedaannya? Saya, Bu. Silakan, Ustaz. Jadi untuk perbedaan laporan komersial itu menurut akuntansi, kalau untuk laporan fiskal itu menurut Nadiem. Oke, laporan komersial menurut akuntansi dan laporan keuangan fiskal menurut pajak. Nah, apanya sih? Coba ada yang bisa melengkapi? Saya, Ibu. Ya, silakan. Saudara Iman. Jika laporan yang komersial pedomannya itu mengacu kepada PSAK, tapi kalau misalkan yang laporan fiskal itu mengacunya kepada undang-undang perpajakan. Ya, betul ya, baik sekali. Jadi laporan keuangan komersial itu apa tadi? Pedomannya adalah SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Kalau laporan keuangan fiskal itu berdasarkan undang-undang perpajakan. Ya, ada lagi yang melengkapi apa sih perbedaannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari segi tujuan, kalau tujuan menurut komersial itu menyajikan laporan bagi pemangku kepentingan perusahaan seperti manajer, investor, sama kreditur. Kalau menurut tujuan menurut fiskal itu menyajikan laporan bagi kepentingan perpajakan atau kewajiban perpajakan. Ya, betul ya. Jadi laporan keuangan komersial dan fiskal selain dari segi hukumnya atau dari peraturannya, juga dari segi tujuannya ya. Kalau misalnya komersial itu tujuannya untuk kebutuhan atau kepentingan perusahaan ya, terutama untuk para stakeholders atau pemangku kepentingan. Sedangkan untuk laporan keuangan fiskal itu ditujukan untuk kewajiban perpajakan ya. Makanya harus ada yang disesuaikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Tadi sudah beberapa mengetahui ya tentang perbedaan komersial dengan fiskal. Sekarang kita fokus pada rekonsiliasi fiskal. Sebelum saya masuk ke definisinya, coba ada nggak yang kira-kira tahu rekonsiliasi itu apa sih, istilah rekonsiliasi? Saya, Bu. Ya, Rekonsiliasi itu mencocokkan atau menyesuaikan. mencocokkan atau menyesuaikan. Ada lagi pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Rekonsiliasi itu juga membandingkan. membandingkan apa yang dibandingkan? Membandingkan Kalau dari konteks rekonsiliasi fiskal, membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan fiskal. ya betul ya. Jadi kalau kita berbicara fiskal, maka rekonsiliasi fiskal itu membandingkan atau menyesuaikan tadi atau mencocokkan antara laba rugi fiskal dengan laba rugi komersial ya.
Nah, sekarang ada 3 unsur penting dalam membuat atau menyusun rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, laporan laba rugi komersialnya harus ada dulu, jelas ya. Nah, laporan laba rugi komersial menjadi unsur penting yang pertama. Kemudian ada koreksi fiskal. Nah, ini yang akan kita bahas lebih fokus hari ini tentang koreksi fiskal. Ya, karena koreksi fiskal ini bagian dari rekonsiliasi fiskal yang merupakan inti gitu ya dari materi rekonsiliasi fiskal. Dari koreksi fiskal ini kemudian menghasilkan laba rugi fiskal yang tadi kita sebut-sebut gitu ya. Apa sih laba rugi fiskal? Gitu. Nah, laba rugi fiskal ini yang dia merupakan apa? Hasil dari koreksi fiskal. Jadi pertama kita ada laporan laba rugi komersial dulu, atau kita sebut laporan keuangan perusahaan lah gitu ya, yang mana fokus pada laporan laba rugi dulu gitu ya, karena posisi keuangan neraca itu nanti mengikuti dari laba rugi, hasilnya nanti ke neraca gitu ya. Neraca kan aset ya, aktiva, pasiva gitu ya. Nah, kalau laba rugi itu pendapatan dan biaya, yang mana pendapatan itu adalah komponen yang akan dikenakan pajak gitu ya. Jadi PPh itu kena berapa? Itu kan dikalikannya ke penghasilan neto ya. Makanya laporan laba rugi itu menjadi fokus untuk koreksi fiskal. Nah, di laporan laba rugi komersial itu terdapat laba rugi, ada komponen penghasilan dan komponen biaya. Selanjutnya adalah kita lakukan koreksi ya. Dan nanti outputnya adalah laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal itu adalah hasil laba rugi yang didasarkan dari ketentuan perundang-undangan. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab kok bisa ada rekonsiliasi fiskal? Ya, artinya kan ada perbedaan ya. Nah, biasanya apa? Yang pertama, dia disebabkan dari adanya penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, penghasilan yang sudah dikenakan pajak bersifat final. Misalnya perusahaan dapat penghasilan yang sudah dikenakan pajak duluan, sudah final di awal gitu ya pajaknya. Menurut perusahaan ya itu sah-sah aja, kita masukin aja sebagai penghasilan. Tapi menurut laporan keuangan pajak atau fiskal itu harus dikoreksi, karena kalau yang final itu sudah selesai di awal gitu ya, tidak bisa dimasukkan lagi, tidak bisa dikreditkan ke laporan tahunan gitu. Nah, kemudian ada lagi non-deductible expense ya istilahnya, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Nah, tadi kan di awal ada koreksi fiskal ya. Apa itu koreksi fiskal? Koreksi fiskal adalah penyesuaian atas laba rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Makanya dikatakan koreksi, karena harus ada yang disesuaikan. Entah itu misalnya ditambahkan nilainya, atau misalnya dibuang, dikeluarkan gitu ya, karena dia tidak sesuai dengan peraturan perpajakan ya. Koreksi ini apa? Memastikan penghasilan dan beban yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga pajak dihitung dengan tepat ya. Nah, koreksi fiskal itu dibagi menjadi 2. Ada fiskal positif, ada koreksi negatif ya. Ada positif, ada negatif. Dan juga dikelompokkan juga menjadi beda tetap dan beda waktu. Beda tetap itu permanen, beda waktu itu sementara ya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu koreksi positif. Apa sih koreksi positif? Dia adalah penyesuaian fiskal yang menambah besarnya penghasilan neto fiskal. Dikatakan positif ketika apa? Ketika si komponen itu kita koreksi menyebabkan labanya ya seiring dengan ini ya. Jadi ketika teman-teman ingatnya, ketika dia positif, ini apa? Ya, labanya naik atau labanya lebih tinggi. Ketika laba tinggi, maka pajak bagaimana? Ya, pajak berpotensi lebih tinggi ya. Per komponen kita koreksi. Tapi kalau secara keseluruhan nanti ya belum tentu pajaknya apa lebih tinggi atau lebih kecil, itu kan nanti akumulasi ya. Tapi kita per komponen, per akun misalnya, kalau dalam akumulasi per akun kita cek misalnya beban gaji dikoreksi atau tidak gitu ya. Terus beban pemasaran misalnya dikoreksi atau tidak. Nah, selanjutnya ada koreksi negatif ya. Nah, koreksi negatif
Kebalikannya, ketika kita mengkoreksi komponen tersebut, maka dia berpotensi menyebabkan labanya menjadi lebih kecil ya atau turun, maka faedah pun turun ya. Ini inti utama yang harus diingat ya. Jadi positif itu ketika kita koreksi akun itu atau komponen tersebut, maka menyebabkan labanya naik. Kalau labanya naik berarti potensi pajak akan lebih tinggi ya. Ketika negatif, kebalikannya labanya lebih kecil dan pajaknya juga lebih kecil. Nah, kalau dalam lampiran 1 surat SPT ya, SPT 1771 itu fiskal positif biasanya dikelompokkan, jadi sudah ada pengelompokannya biasanya ya. Contohnya ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham, pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Nah, itu tidak diakui oleh pajak. Padahal dalam akuntansi komersial itu boleh ya, dana cadangan itu ada. Kemudian imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura ya tadi ini. Jadi bukan berbentuk uang tunai ya, tapi berbentuk fasilitas atau pemberian gitu ya. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham, nah ini juga yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi kalau nggak wajar, nanti bebannya akan ditelusuri. Nanti kalau misalnya dia ternyata memang tidak wajar, maka harus dikoreksi ya. Nah, harta yang dibahkan, pajak penghasilan, sanksi administratif pajak ya. Jadi lebih banyak ya koreksi positifnya kalau bicara biaya atau beban ya, lebih berpotensi lebih banyak yang koreksi positif. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ya, Ibu, berarti kalau semua beban-beban itu selalu masuk ke koreksi positif. Nah, tadi memang ketika kita melihat lampiran SPT itu banyak beban-beban itu masuknya di koreksi positif ya. Nah, tapi kira-kira apakah semua beban pasti positif? Tidak juga ya. Nah, ada beban yang masuk di koreksi negatif. Contohnya apa tadi? Selisih dari penyusutan atau amortisasi. Kenapa? Karena penyusutan ini ya bisa menurut fiskal itu bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Contoh ya, misalnya ternyata menurut fiskal itu bebannya lebih besar dibandingkan dengan perhitungan laporan keuangan. Menurut komersial misalnya bebannya itu cuma 5 juta beban penyusutan, tapi menurut fiskal itu ternyata 10 juta, lebih besar kan? Nah, kira-kira dia dikoreksi positif atau dikoreksi negatif? Negatif. Kenapa? Karena ya karena ketika beban besar maka laporan menjadi lebih kecil, maka menghasilkan koreksi negatif. ya betul. Tadi kita ingat prinsip yang ini ya, beban ketika bebannya bertambah, beban bertambah, maka laba kira-kira lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Nah, kita lihat laba yang lebih kecil yang mana ini? Berarti dikoreksi negatif. Ini membuktikan bahwa beban-beban itu tidak selalu dikoreksi positif ya. Tapi memang banyak komponen beban yang biasanya dikoreksi positif. Yang negatifnya adalah ketika kita berbicara penyusutan atau amortisasi ya. Itu dapat dimengerti? Nah, ini contohnya ya. Jadi ini gambaran sederhana dalam koreksi fiskal itu seperti apa? Di sini ada contoh dari nama-nama akunnya, ya. Menurut komersial ini misalnya terisi, dan menurut fiskal ini juga sama nominalnya, tidak perlu dikoreksi. Nah, ketika kita berbicara penjualan, ya, penjualan bersih menurut pajak dan menurut komersial itu tidak ada masalah, misalnya sama ya, maka tidak ada koreksi. HPP boleh nggak HPP diakui? Boleh ya, HPP boleh diakui oleh pajak maupun komersial. Sudah jelas ya kalau komersial. Persediaan, kemudian neto ya. Nah, sekarang masuk ke beban-beban ya, karena yang biasanya banyak koreksi itu di beban, dan juga ada penghasilan lain ya, biasanya penghasilan di luar usaha. Kalau ini kan penjualan itu masih berkaitan dengan operasional perusahaan ya, makanya memang masih sulit.
Nah, misalnya ini di sini ada gaji. Gaji kira-kira diakui oleh pajak atau tidak? Diakui. Ya, gaji, beban gaji kan berkaitan dengan operasional perusahaan ya. Kalau perusahaan tidak punya karyawan bagaimana gitu ya, atau karyawannya tidak digaji bagaimana ya? Jadi pasti beban gaji itu diakui oleh pajak. Kecuali tadi apabila ternyata dalam gaji itu ada komponen misalnya termasuk natura atau yang tidak boleh dikurangkan dalam pajak gitu ya. Nah, kemudian ini ada tunjangan PPh 21. Nah, di sini ada yang menarik ya. Ada istilah tunjangan PPh 21, ada PPh 21 yang ditanggung perusahaan. Ya, beda. Ya. Ketika kita menganggap sebagai tunjangan, maka tunjangan itu akan masuk ke penghasilan si pegawainya juga. Sehingga apa? Dia tidak perlu dikoreksi. Tapi kalau beban PPh 21 ditanggung perusahaan, ini harus dikoreksi. Kenapa? Karena tadi kalau teman-teman ingat di lampiran fiskal positif itu ada ini pajak penghasilan. Jadi misalnya perusahaan itu dikenai tadi PPh 21 untuk karyawannya, dia masuk itu di beban, tidak boleh ya, karena itu adalah pajak penghasilan. Atau dia misalnya masukin beban PPh 22 gitu ya, tidak boleh ya, tidak boleh dimasukkan di komponen beban. Tapi nanti ada kalau itu PPh 22, 23, 24 itu adanya di kredit pajak. Jadi dia bisa mengurangi pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Itu bisa ya. Tapi kalau dimasukkan sebagai beban PPh, nah itu harus dikoreksi ya. Nah, ini saya ada latihan ya. Jadi silakan teman-teman coba ya. Sekarang coba langsung boleh berdiskusi dulu ya. 1 menit mungkin kita nanti bahas apakah ini termasuk dikoreksi atau tidak ya. Dan koreksinya gimana? Positif atau negatif? Tuh, silakan. Baik, bagaimana sudah? Sudah. Baik, kita bahas ya. Nah, gaji dikoreksi atau tidak? Tidak. Karena memang tidak ada penjelasan keterangan lain, misalnya gajinya itu termasuk apa saja dan natura dan sebagainya. Selama tidak ada keterangan itu, maka tidak perlu dikoreksi ya. Beban pemasaran tidak, karena berkaitan dengan operasional perusahaan ya. Beban PPh 21 ditanggung perusahaan. Ya, tadi sudah jelas ada pajak penghasilan, itu harus dikoreksi. Beban training karyawan, perjalanan dinas, beban bunga pinjaman perlu dikoreksi tidak? Iya. Ya, selama itu bebannya termasuk operasional perusahaan, maka tidak perlu dikoreksi dan nilainya wajar ya. Misalnya beban perjalanan dinas, nilainya tidak boleh berlebihan juga ya. Kalau tidak wajar itu bisa jadi nanti diperiksa ya gitu. Tadi yang kata saya bahwa perjalanan dinas bisa jadi misalnya ada unsur-unsur lain yang tidak termasuk urusan perusahaan gitu ya. Nah, cadangan penghapusan piutang koreksi ya. Tadi ada dalam lampiran SPT-nya ya, cadangan penghapusan piutang. Beban jamuan tamu tanpa bukti dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Karena tanpa bukti ya, tanpa bukti yang sah gitu. Kalau misalnya dia ada buktinya, misalnya tidak ada keterangan gitu ya, beban jamuan tamu saja dikoreksi atau tidak? Tidak. Ya. Asalkan beban jamuan tamu ini memang berkaitan dengan perusahaan. Misalnya ada klien ya, perusahaan bertemu klien kan ada beban yang keluar tuh, itu tidak apa-apa ya. Bantuan bencana nasional tidak dikoreksi. Kenapa? Karena dia ya, lembaganya juga sah biasanya ya, lembaganya sudah terdaftar. Kalau sudah dianggap nasional, biasanya bagi negara kita ya dia sudah sah gitu ya. Nah, penyusutan aset tetap, ini jawabannya gimana? Bisa dikoreksi, bisa tidak.
Kenapa? Karena ya bisa saja perusahaan dengan pajak ternyata metodenya sudah sama, misalnya pakai garis lurus, umur ekonomisnya sama, maka ya tidak perlu dikoreksi. Tapi kalau misalnya dia nominalnya berbeda, ada perbedaan metode, gitu ya. Nah itu perlu dikoreksi. Itu beban-beban, ya. Sekarang penghasilan. Tadi ada dividen, dividennya ada penyertaan 15%, ada yang 30%. Kira-kira sama tidak perlakuannya? Beda. Ya. Coba kalau dividen, yang penyertaan 15% dikoreksi atau tidak? Tidak. Kalau yang 30%? Koreksi. Apa alasannya? Karena dividen penyertaan 30% itu di atas 25% ya. Dia berarti bukan objek pajak. Gitu. Sewa mesin dan peralatan tidak perlu dikoreksi ya. Dia ini nanti masuk PPh 23 ya, dan ini bisa dikreditkan nanti kalau dia pernah kena pajak. Kemudian sewa tanah dan bangunan dikoreksi ya. Kenapa? Karena termasuk PPh final. Tuh ya, karena termasuk PPh final. Bunga deposito hadiah kenapa? Karena sama termasuk. Oke, sama ya, termasuk PPh final. Nah itu tadi beban dan penghasilan yang dikenakan atau dikoreksi dan tidak dikoreksi untuk representasi fiskal dalam laporan perusahaan ya. Jadi laporan keuangan perusahaan dengan laporan fiskal itu harus disesuaikan melalui apa tadi koreksi ya. Koreksinya bisa positif, bisa negatif. Apa yang dikoreksi? Komponen penghasilan dan komponen biaya ya. Nanti untuk neracanya laporan khusus keuangan akan mengikuti dengan hasil dari laba rugi fiskal. Jadi apa saja yang perlu dikoreksi? Tadi di awal saya sempat sampaikan ada 3 komponen utama. Ada yang ingat? Ada penghasilan yang bukan objek pajak, lalu ada penghasilan yang bersifat final, dan ada biaya-biaya yang tidak dikeluarkan oleh pajak. Ya, betul ya. Jadi tadi ada 3 ya. Penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian yang sifatnya final, dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan ya. Dan biaya-biaya itu tadi contohnya sudah teman-teman kerjakan. Nah, selanjutnya nanti untuk latihan soal, teman-teman silahkan ya di sini ada soal terkait realisasi fiskal, di mana di sini ada nominal-nominalnya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung memasukkan ke kolom koreksi positif atau negatif dan angkanya berapa. Ya, untuk kali ini dicukupkan sekian mungkin ya dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengkajinya kembali dan juga dilakukan latihan soalnya supaya minggu depan nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi terkait negosiasi fiskal. Nah, selain soal latihan di rumah, teman-teman juga ada project ya kemarin dibagi kelompok kan? Ya, setiap kelompok nanti pilih satu perusahaan yang dia harus setelah melakukan pembukuan dan dicek nanti teman-teman analisis ya negosiasi fiskalnya seperti apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Nanti dibuat laporannya dan juga nanti kita diskusikan ya. Setiap kelompok nanti bisa didiskusikan ya. Perusahaannya tidak boleh sama ya. Dapat dimengerti? Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita telah membahas materi negosiasi fiskal. Nanti teman-teman silakan dikerjakan lagi latihan soalnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman. Dan juga selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.